seseorang. Jambret. Dasar bocah, jangan ikut campur urusan orang lain. Hati-hati, atau aku akan menusukmu sampai mati dengan satu serangan. Tusuk aku sampai mati. Jika kamu punya nyali, datang dan coba. Kamu mencari mati. Bersikaplah yang baik. Aku mohon padamu. Tolong ampuni aku. Mengampunimu. Simpan itu untuk kantor polisi. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Itu dia. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Apa yang kau lakukan? Kamu kesulitan berjalan. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuanku, katakan saja. Nikahi aku. Aku cacat. Dan aku dihianati oleh tunanganku sendiri. Bagaimana mungkin aku berani berharap ada pria yang mau menikahiku? Baiklah. Aku akan menikahimu. The film was translated and narrated Jika by kau benar-benar Emilia. menikahiku, maka aku akan menjadikanmu di antara para pria. Keberadaan yang paling agung. Keberadaan tertinggi di antara para pria. Apa kamu tahu siapa aku? Siapa kau? Namaku Si Buting. Si Boting. Kalau begitu aku akan menunggumu datang dan menikahiku besok. Baiklah. Sepertinya dia tidak mengenaliku. Tuan Si, aku dengar tunangannya berselingkuh darinya. Dia tidak hidup bahagia. Kalau begitu aku akan merebutnya kembali. Besok pergi ke tempat pernikahan dan dukung dia. Tuan Si, Anda adalah pemimpin konglomerat terbesar di Jiangcheng. Benarkah kamu mau menghabiskan sebanyak itu untuk hadiah pertunangan? Untuk menikahi seorang wanita lumpur? Pikiranku sudah bulat. Tidak perlu membujukku lebih jauh. Song Siyu akan melihat ketulusanku, bukan? Kakak ipar, Jing Hui ini. Ibu Sun Jin Hui. Bagaimana mungkin dia menikahi istri dengan kaki cacat? Bagaimana jika nanti dia tidak bisa punya anak? Jika dia tidak menyelamatkan Jing Hui saat itu, hanya dengan ayahnya, dengan situasi keluarga seorang satpam, bagaimana dia bisa pantas untuk putraku? Aku bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Song Siyu, bukankah aku baru saja sebelum pernikahan mencari wanita lain? Pria mana yang tidak melakukan itu? Tamu-tamu terhormat, selamat datang semuanya untuk menghadiri Liu Ai, teman sekelas Song Siyu. pernikahan Nona Song Siyu. Bahwa aku bisa menikahi wanita sepertimu adalah keberuntunganmu. Kepada siapa kamu menunjukkan sikap seperti itu? Kami mengundang pengantin pria dan wanita hari ini ke atas panggung. Sangat cantik. Tuan dan teman sekelas Song Siyu. Pengantin pria gagah, tapi pengantin wanita di kursi roda. Di antara kalian berdua, apakah ada cerita yang menyentuh? Maukah Anda membagikannya kepada kami? Biarkan aku yang mengatakannya. Semua yang hadir adalah kerabat Su Jinghui dan teman-teman kita bersama. Semua orang tahu, aku dan Su Jinghui teman sekelas SMA. Aku cacat di kedua kaki demi menyelamatkannya. Ini mengakibatkan aku berada di kursi roda. Kaki pengantin wanita terluka karena pengantin pria. Cinta kalian benar-benar hebat. Ya, aku pernah berpikir, cinta kita hebat. Bagaimanapun aku punya keberanian waktu itu. Saat kecelakaan mobil, untuk mendorongnya menjauh.
mengakibatkan tubuh bagian bawahku lumpuh. Song Siyu, bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Hari ini adalah pernikahan kita. Bukan untukmu bermain sebagai korban. Benar, ini adalah acara yang menggembirakan. Mengapa mengatakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu? Sama sekali tidak menyadari. Sui Jinghui, apa kau pikir kau pantas untuk pernikahan hari ini? Apa kau pantas menjadi pengantin pria hari ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Tentang apa ini? Ada apa ini? Song Siyu, apa maksudmu? Apa menurutmu kamu yang lumpur? Aku masih tidak pantas untukmu. Ya, aku cacat. Tapi aku punya pekerjaan yang bagus, pendidikan yang bagus. Aku punya kehidupanku sendiri. Aku bisa cari uang untuk hidup sendiri. Bagaimana denganmu? Kau berkeliling mencari wanita. Pria yang berpikir pakai bagian bawahnya saja. Song Siyu diam. Hari ini adalah pernikahanmu dengan putraku. Banyak teman yang The film menonton. was translated Tepat and sekali, Song Siyu. narrated by M. Jangan terlalu Media. berlebihan dengan lelucon ini. Kalau mau bicara bilang saja di rumah. Suami istri berdamai setelah bertengkar. Benarkah begitu? Tapi hari ini pernikahan ini, aku tidak ingin melanjutkannya lagi. Ini bukan perjamuan pernikahan. Ini adalah perjamuan yang kusiapkan untuk Sui Jinghui. Perjamuan, perceraian, suami. Ada apa ini? Perjamuan perceraian apa? Apa yang Song Siyu lakukan? Dia bilang dia tidak akan menikah dan dia tidak akan menikah. Bukankah ini hanya main-main? Song Siyu, kau tidak tahu malu. Keluarga kami masih punya martabat. Bagian mana dari putraku yang tidak pantas untukmu? Beraninya kau menceraikannya. Apa kau gila? Berapa banyak penderitaan yang telah putraku alami? Dia akhirnya memutuskan untuk menikahi wanita sepertimu. Hak apa yang kau miliki untuk menceraikannya? Hak apa yang dia miliki untuk membenciku? Kenapa kau tidak bertanya? Semua hal yang telah dia lakukan. Tindakan tak tahu malu apa. Jangan mencoba mengalihkan kesalahan. Putraku tidak membencimu karena berada di kursi roda. Dan dengan murah hati menikahimu. Beraninya kau bilang dia tidak tahu malu. Menurutku kaulah yang paling tidak tahu malu. Kau benar-benar wanita jahat. Song Siyu, kamu hanyalah putri seorang satpam. Jika aku tidak dengan baik hati menikahimu, siapa yang akan kamu andalkan seumur hidupmu? Karena kamu tidak mau menikahiku hari ini. Kalau begitu jangan menikah. Sekarang enyahlah dari pandanganku. Mari kita lihat selain aku mengasihanimu. Pria mana lagi yang akan melirikmu? Biarkan aku memberitahumu. Orang-orang yang bersedia menikahiku bisa mengantre dari sini sampai Prancis. Karena kamu tidak mau menikahiku hari ini. Kalau begitu pergilah ke pintu masuk. Dan jadilah anjing penjaga yang baik. Saksikan momen kebahagiaanku. Nak, apa yang kau katakan? Maksudmu, ada pengantin wanita lain. Hari ini adalah hari pernikahanmu. Dengan wanita lain. Tentu saja, Ibu. Hari ini adalah hari besar untukku dan Song Siyu. Sahabat terbaik Xiang Jialin. Jadi Song Siyu yang dicampakkan. Kupikir dia sangat mampu. Bukankah sahabatnya sendiri mencuri suaminya? Siapa suruh dia jadi cacat? Jika aku seorang pria, aku juga tidak akan menyukai orang sepertinya. Pernikahan hari ini. Pengantin wanitanya yang asli adalah aku. Bagaimana bisa ada dua pengantin wanita? Sayang kamu akhirnya datang. Kamu bilang akan menikahiku. Jadi bagaimana mungkin aku tidak datang? Masalah ini, bukankah pengantinnya Song Siyu? Memang, pengantinnya benar-benar sudah berganti. Sui Jinghui memang tahu cara bermain-main. Menikahi dua pengantin wanita dalam satu hari. Ini terlalu memalukan. Jinghui, apa sebenarnya yang terjadi? Banyak kerabat dan teman yang menonton. Ibu, bukankah ibu selalu mengatakan sebelumnya bahwa jika aku menikahi Song Siyu si lumpuh ini, aku akan ditertawakan? Tepat sekali. Aku baru saja mengusir si lumpuh ini dan menikahi Jialin yang cantik dan cakap. Tapi Zhang Jialin, bukankah dia sahabat Song Siyu? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kau membuatku bingung. Ibu, bagaimana Song Siyu bisa
dibandingkan dengan Jialin. Jialin adalah seorang eksekutif di anak perusahaan si grup. Dia menghasilkan jutaan setiap tahun. Perusahaan kita dan proyek 50 juta dari si grup kali ini diatur oleh Jialin. Bibi aku sekarang didukung oleh grup Sai. Tuan perusahaan kami adalah Sai Boting. Song Siyu, seorang wanita tanpa orang tua yang tumbuh besar di panti asuhan. Jika aku tidak memberinya amal sebelumnya, dia pasti sudah mati di selokan sejak lama. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi sahabatku? Grup Si Boting. Bukankah itu pria yang kutemui kemarin, yang bilang akan menikahiku? Benar, Sang Siyu dan Jialin benar-benar berbeda jauh. Yang satu adalah eksekutif senior di konglomerat. Dan yang lainnya, orang tidak berguna yang bahkan tidak bisa berdiri. Kalau begitu aku khawatir, aku harus The mengecewakanmu. film was Kita memang translated sangat berbeda and bagai langit narrated dan by bumi. M Media. Tapi jika kau tahu identitas asliku, kau juga akan tahu bahwa yang tidak pantas untukku adalah kau. Apa katamu? Identitas aslimu. Aku tidak pantas untukmu. Apa kamu mencoba membuatku mati tertawa? Berhenti tertawa sayang. Dia hanya karena di pesta pernikahan. Kamu menendangnya. Merasa dia kehilangan muka dan ingin sedikit pamer. Hanya mencoba menyelamatkan muka secara paksa. Song Siyu, demi persahabatan kita di masa lalu sebagai sahabat, dan demi suamumu, ketampanan dan pesonanya. Jika kamu berlutut di depanku sekarang dan menggonggong beberapa kali, aku akan memberimu 10.000 yuan. Maka aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Aku tidak mau uangmu. Aku ingin kalian berdua berlutut dan sujud minta maaf sekarang. Dan mengakui bahwa kalian yang salah duluan. Bagaimana? Song Siyu, jangan terlalu tidak tahu malu. Salahkan dirimu sendiri karena tidak bisa mempertahankan hatinya. Itulah sebabnya suamimu selingkuh dengan aku. Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan inyah dari sini. Yang Jialin cukup. Kita semua teman sekelas, dan kau serta Song Siyu dulu adalah sahabat. Jangan keterlaluan. Seseorang benar-benar berani berdiri. Apa maksudmu? Kaulah yang berselingkuh dengan suami Song Siyu, dan sekarang kau masih mempermalukannya seperti ini. Beginikah caramu menindas orang? Sok. Kau baik-baik saja. Biar ku beritahu. Meskipun beberapa dari kami adalah teman sekelas SMA, aku tidak sepertimu. Aku bekerja di perusahaan cabang, milik grup Sai. Penghasilan tahunan jutaan. Menghancurkan kalian semua, lebih mudah daripada menghancurkan semut. Benar, Dan. Kami sekarang telah mendapatkan proyek 50 juta dari si grup. Saat itu keluarga Sui kita akan lebih unggul dari yang lain. Dia lumpuh. Bagaimana mungkin dia pantas untukku? Jadi sudah sepantasnya aku mengusirnya. Benar, jika kau mengasihaninya, maka bawa dia kembali dan nikahkan dia dengan kerabatmu. Jangan hancurkan putraku. Kalian semua, Song Siyu menjadi cacat untuk menyelamatkan putramu. Bukankah putramu seharusnya menikahinya? Dia melakukannya dengan sukarela. Mengapa putraku harus bertanggung jawab? Apakah dia bahkan pantas? Orang melakukan sesuatu, pekerjaan tidak boleh melanggar hati nurani. Tidakkah kau takut akan pembalasan ilahi karena melakukan ini? Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Siapapun bisa melontarkan sindiran. Jika kamu ingin menikah, kalau begitu nikahi saja dia sendiri. Lagi pula, dulu dialah yang menyelamatkanku. Dia terus-menerus berpegangan. Jadi siapa yang salah kalau dia jadi cacat? Tepat sekali. Jangan munafik dan menjijikan di sini. Tanyakan pada kerabat dan teman yang hadir di sini. Apakah Su Jinghui seharusnya menikahiku atau Song Siyu? Hari ini, aku akan bersaing dengan orang cacat ini untuk melihat siapa yang menurutmu benar-benar pantas menikahi Su Jinghui. Aku atau Song Siyu. Siapapun yang berpikir itu aku akan diberi hadiah 20.000 masing-masing. Apa? Apel. 20.000. Itu tawaran yang sangat murah hati. Aku memilih Zhang Jialin. Hanya Zhang Jialin yang pantas untuk Su Jinghui kan? Aku mendukung Nona Zhang. Saya mendukung Nona Zhang. Kalian berdua lihat itu. Orang tanpa kekuasaan atau pengaruh. Kalian pantas dikucilkan. Saya mendukung Nona Zhang menikahi Sui Jinghui. Dalam cinta yang tidak dicintai adalah simpanan. Kau dengar itu, Song Siyu. Dalam cinta yang tidak dicintai adalah selingkuhan. Lagi pula dengan uang kecantikan dan kekuasaan. Ini adalah hak untuk berbicara. Ini adalah keadilan. Semua orang mendukungku. Semua orang menganggapmu sampah.
Putraku punya selera yang bagus. Dia mencampakkanmu seorang cacat di kursi roda. Menikahi Yang Jialin yang muda cantik dan kaya. Keluarga Sukita, dengan bantuan Yang Jialin di masa depan, pasti akan bangkit dengan cepat. Song Siyu jangan merasa rendah diri. Siapa bilang kau tidak punya dukungan? Tepat sekali. Jialin adalah eksekutif senior di si grup. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jarinya saja. Begitukah? Jika kau tahu latar belakang keluargaku. Dan, siapa pria yang akan menikahiku nanti? Aku khawatir, kau akan sangat terkejut. Sampai kau mencungkil bola matamu sendiri. Masih menyombongkan diri. Kamu dengan bekingan. Kamu cacat. Selain aku, siapa lagi yang akan buta sampai mau menikahimu? Berhenti bicara omong kosong. Cepat tanda tangani perjanjian pembatalan pernikahan. Kami merasa jijik melihatmu bahkan sedetik lagi. Tanda tangani dan hanya. The film was translated and narrated by M Media. Song Siyu, kamu gila. Beraninya kamu menggunakan kertas pada Jialin. Apa kamu tahu betapa berharganya Jialin sekarang? Jika kertasmu menggoresnya, aku akan membunuhmu. Aku bilang hari ini adalah pesta perceraian suamiku. Kau tidak punya hak untuk membatalkan pernikahan. Pengantinku akan segera datang. Cepat ambil sampahmu. Dan pergi. Kau orang cacat yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Siapa yang mau menikahimu? Kau tidak mulai berhalusinasikan. Semuanya ayo bantu. Jika dia menolak, maka usir dia untukku. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Orang miskin yang sombong. Sampah pembohong. Mengapa kau belum pergi saja? Kau akan menyesali ini. Suamiku adalah Tuan Gopsi. Si Boting. Song Siyu, kamu benar-benar keji. Barusan Jialin bilang, dia dari si grup, seorang eksekutif perusahaan cabang. Sekarang, kamu menyombongkan diri bahwa tunanganmu adalah Tuan Si? Hanya orang cacat sepertimu berani mencemari Tuan Sai kami. Kau bisa memilih sampahnya apapun di sini. Siramkan segelas padanya. Aku akan memberimu 10.000 yuan. Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Tentu saja memberimu pelajaran. Hentikan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Si Boting, Tuan Grup Si, membawa miliaran hadiah mewah, melamar Nona Song. Apa? Tuan Sai. Hari ini, setiap orang yang telah menyakiti istriku, aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Maafkan aku. Aku terlambat. Tidak salah kan? Dia benar-benar orang terkaya. Tuan Grup Sai. Sai Boting. Aku hanya pernah melihatnya di TV sebelumnya. Aku tidak menyangka dia setampan ini secara langsung. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa mungkin? Ayahnya hanyalah seorang satpam. Dia hanyalah seorang yang cacat. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Si, sosok sepenting itu? Bagiku, aku Si Boting, bersedia menawarkan keluarga Si 50% saham untuk melamar Nona Song Siyu sebagai istriku. Ya Tuhan, begitu banyak saham. Itu pasti bernilai banyak uang kan? Bernilai ratusan miliar. Nona Song Siyu, bolehkah saya bertanya, maukah kau menikah denganku? Aku tahu. Hanya saja aku telah menyakitimu. Seorang tuan kaya menikahi orang cacat sepertiku. Tidak sama sekali. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak lama. Kamu hanya lupa
Tidak apa-apa. Kita punya masa depan yang panjang di depan kita. Cukup. Song Siyu, kamu menyewa figuran-figuran ini. Pasti menghabiskan banyak uang bukan? Di pernikahanku. Menampilkan sandiwara murahan seperti ini. Tidakkah menurutmu itu konyol? Apa katamu? Aku bilang, di pernikahanku. Menyewa aktor murahan seperti ini. Kamu hanyalah seorang yang cacat. Kamu sama sekali tidak mengenal orang terkaya manapun. Jialin, bukankah kau The film was Grup Sai, translated and seorang eksekutif narrated dari by perusahaan M Media. cabang? Anda hal-hal seperti kau tidak pernah cacat. Kau juga bisa mengatakannya. Aku sarankan kau segera pergi. Jangan mengganggu pernikahan Jing Hui dan aku. Song Siyu, kamu benar-benar seperti tikus bau di selokan. Pembicaraan tentang memalsukan kelumpuhan seperti itu. Bahkan bisa kamu buat-buat. Baiklah, bukankah kamu bilang kamu pura-pura lumpuh? Kalau begitu berdirilah, biarkan semua orang melihat. Bibi, jangan membongkarnya. Harga dirinya yang menyedihkan. Bisakah itu menahan pukulan seperti itu? Berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri, Berdiri. berdiri. Tepat sekali, melangkahlah beberapa langkah. Tepat sekali, coba berjalan beberapa langkah. Melangkahlah beberapa langkah. Baiklah, kalau begitu buka matamu lebar-lebar. Dan perhatikan aku baik-baik. Tidak mungkin. Bagaimana kamu sebenarnya bisa berdiri? Benar sekali. Bagaimana dia bisa berdiri? Ada apa ini? Apa hebatnya hanya berdiri? Jika kau punya nyali, berjalanlah beberapa langkah. Tepat sekali. Jika kamu punya nyali, berjalanlah ke arahku. Masih bicara besar. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar. Dan lihat dengan jelas. Kau berani memukulku. The film was translated and narrated Lihat dengan by jelas. M Media. Apakah aku cacat atau lumpuh? Ini tidak mungkin. Kau tidak cacat sama sekali. Aku mengerti. Apa yang kau pahami? Sebenarnya kau tidak cacat sama sekali. Kau hanya menggunakan kecelakaan mobil itu untuk memaksa Jing Hui menikahimu. Bagaimana bisa ada wanita tak tahu malu sepertimu? Kau benar-benar licik dan jahat. Jadi begitu. Kamu sudah menipuku selama ini. Dulu kamu terus mengatakan, itu untuk menyelamatkanku, bahwa kamu menjadi cacat. Aku bahkan merasa bersalah, dan selalu terlalu malu untuk putus denganmu. Jadi kamu memalsukannya selama ini. Kamu benar-benar keji. Song Siyu. Untung saja anakku tidak menikahimu. Jika ada keluarga yang menikahimu, wanita dengan tipu muslihat seperti itu, rumah tangga mereka pasti akan bermasalah. Tidak. Kamu harus mentransfer uang kepadaku. Ganti rugi aku atas penderitaan emosionalku. Setidaknya 2 juta. Benar. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Song Siyu, kamu jelas-jelas baik-baik saja sejak dulu. Namun kamu berbohong padaku mengatakan, kamu cacat, menipuku untuk menikahimu. Cepat ganti rugi aku atas penderitaan emosionalku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Gadis muda sepertimu, bagaimana niatmu bisa begitu jahat? Benar-benar melakukan penipuan pernikahan. Itu benar-benar menjijikan. Cepat bayar. Tepat sekali. Tidak tahu malu. Bayar. Bayar. Apa kamu dengar itu? Cepat bayar. Kalau tidak, kelompok orang-orang tidak berguna yang kamu bawa hari ini, bahkan tidak akan berpikir untuk meninggalkan tempat pernikahan ini. Kau ingin aku menggantimu rugi begitu? Tentu saja, kamu menipu perasaanku. Jika kamu tidak membayar, aku akan membongkar kedokmu. Membiarkan semua orang tahu sifat aslimu yang buruk. Baiklah. Kalau begitu lihat baik-baik ini. Ini adalah tagihan medis. Dari kecelakaan mobil. Saat aku menyelamatkanmu tahun itu. Totalnya 20 juta. Aku tidak memintamu 1 sen pun waktu itu kan? Sekarang kau ingin aku menggantimu rugi. Baiklah. Kalau begitu kau selesaikan dulu biaya medisku. Aku akan menggantimu rugi untuk kerugian emosionalmu. Song Siyu, kau benar-benar pembual yang hebat. Mengobati penyakit. Menghabiskan 20 juta. Aku akan membuatnya menderita. Akibatnya, Apa yang akan kau lakukan? aku adalah Tuan Grup C. Hari ini siapapun yang berani menyentuhnya adalah musuh seluruh Grup C. Apa? Kau masih di sini berpura-pura menjadi tuan grup Sai. Tepat sekali. Keluarga si itu keluarga elit berpengaruh. Bahkan jika Tuan si buta, dia tidak akan pernah jatuh cinta pada seseorang yang berpura-pura lumpuh. Tuan kami, memang dari grup C, orang yang berkuasa. Mengapa Anda tidak patuh meminta maaf kepada Tuan kami sekarang? Kalian berakting. Dan kalian ketagihan bukan? Berhenti berpura-pura. Oh benar,
ayahku memiliki hubungan kerjasama dengan grup C. Aku akan menelepon dan bertanya, bukankah itu akan membuktikan apakah orang di depan kita ini adalah Tuan Si Film atau was bukan? translated Ya, and narrated Sekarang. by M Media. cepat telepon ayahmu dan bongkar kedok mereka di tempat dan membuat mereka kehilangan muka. Halo, ada apa nak? Halo ayah, bukankah ayah memiliki hubungan kerjasama dengan grup C? Tuan Si menikah hari ini kan? Siapa yang memberitahumu itu? Itu hanya omong kosong yang mengkhawatirkan. Tuan Si bahkan tidak punya pasangan. Kata-kata seperti itu tidak boleh disebarkan sembarangan. Baik, saya mengerti. Baiklah, saya sedang sibuk sekarang. Apakah Anda mendengarnya? Ayahku sendiri yang membantahmu. Tuan Si, sama sekali tidak punya pasangan. Anda masih akan berpura-pura sampai kapan? Pembohong. Pembohong. Baiklah, bagaimana kalau begini? Beritahu aku nama ayahmu. Mulai sekarang grup si kita akan membatalkan kerjasama dengannya. Mulut besar sekali. Apakah Anda juga akan membatalkan kerja sama ayahku dengan grup C? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah Tuan grup C? Baiklah, hari ini saya akan memberitahu Anda. Nama ayahku adalah Huang Shulan. Jika Anda punya nyali, maka batalkan kerja sama grup C. Dengannya, jika Anda bisa membatalkannya, saya akan berlutut di hadapan Anda di tempat dan memanggil Anda ayam. Tepat sekali. Saya juga akan berlutut dan memanggil Anda ayam. Batalkan segera kerjasama dengan Huang Shulang. Katakan saja putranya memiliki perilaku buruk dan menyinggung perasaanku. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kamu akan menerima pemberitahuan pembatalan kerjasama keluargamu dan keluarga Si. Masih berpura-pura. Som Siu. Seseorang seperti Sui Jinghui. Dia bujangan kaya dan layak, tapi kamu tak memilihnya. Tetapi malah memilih seorang yang sombong, pembohong sebagai tunangan Anda. Anda benar-benar mengira mata ikan adalah mutiara. Ya, ini seperti kura-kura melihat kacang hijau. Mereka langsung cocok. Sobat. Tidak. Seberapa putus asanya kau? Ini adalah wanita yang kubuan. Kau masih ingin bahkan memperlakukannya seperti harta karun. Berhentilah membanggakan diri. Apa kau lupa? Hari ini adalah pesta pemecatan suamiku. Yang dicampakkan adalah kau. Kau yang meninggalkanku. Som Siu. Menurutku kau kebetulan memergoki Jia Liang dan aku berselingkuh sebelum menikah. Tahu kau pasti akan dicampakkan. Jadi, untuk menyelamatkan muka, apa yang perlu dibanggakan? Tepat sekali. Kamu seseorang yang mengandalkan pincang untuk menipu kasih sayang anakku. Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang menceraikan suami? Apa kamu pantas mendapatkannya? Ketika ayahku dan keluargaku tiba, kalian semua akan tahu mengapa aku berani. Ayahmu, dia hanya seorang satpam. Bahkan jika dia datang, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika dia datang, dia tidak akan berani mengerutkan kening atau melotot padaku. Orang tuamu, apa pekerjaan mereka? Apakah mereka penyapu jalan atau pemulung? Tepat sekali. Dia bahkan tidak punya muka untuk datang ke pernikahanmu. Apa dia takut kehilangan muka? Permisi, ayahku hanya untuk pernikahanku hari ini secara khusus akan mengambil cincin berlian senilai puluhan juta. Itulah sebabnya dia akan terlambat. Puluhan juta untuk cincin berlian. Kenapa kau tidak membual setinggi langit saja untuk mendapatkan menantunya? Edisi terbatas. Cincin berlian bernilai puluhan juta. Som Siu, kau tidak serius menggunakan trik murahan seperti itu untuk mencoba memenangkan hatiku kembalikan. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Puluhan juta untuk cincin berlian. Kenapa tidak kau katakan ratusan miliar? Mendapatkanmu kembali. Kau benar-benar narsis. Sekarang aku punya boting. Hanya dia adalah pria yang Som Siu ingin habiskan sisa hidupku bersamanya. Masih saja berakting di sini. Apakah ini akan berakhir? Tuan Si di sampingmu ini baru saja menelepon ayah Huang Ben untuk membatalkan kerjasama dengan grup C. Ini kata-kata yang baru saja kau ucapkan. Apakah kau akan tidak bertanggung jawab sekarang? Aku masih menunggu untuk dipukul dan ditampar. Tepat sekali. Bukankah Anda akan membatalkan kerjasama keluargaku? Kerjasama dengan grup C. Aku mohon, batalkan itu cepat. Aku akan sangat senang. Halo. Ada apa ayah? Aku lagi. Jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Istriku adalah wanita terbaik di seluruh dunia. Su Jinghui tidak menikahinya. Itu karena kamu buta. Tuan Si, aku mohon tolong jangan batalkan kerjasama dengan keluargaku. Keluargaku mengandalkan kerjasama ini untuk membalikan keadaan. The film was Jika ayahku tahu translated bahwa and aku kehilangan narrated kerjasama by M ini Media. karena aku, dia akan memukulku sampai mati. Keluar. Siapapun yang menindas istriku, aku tidak akan mengampuni siapapun. Nona Song, aku salah. Ini semua salahku. Aku mohon, tolong bantu aku meminta Tuan Si belas kasihan. Mohon padanya untuk melepaskanku. Mereka yang berbuat salah harus dihukum. Hadapi konsekuensinya dengan jujur. Apa yang terburu-buru? Song Si ringankan. Apa dia perlu pergi ke rumah sakit pertama untuk perawatan dan menghabiskan 20 juta? Menurutku,
Biaya medis ini palsu. Aku tidak akan mengakuinya. Song Siyu, kamu melakukan ini bukan karena kamu ingin membalas dendam padaku. Apa kamu sudah gila? Luka ringan. Ketika aku tertabrak, kakiku lumpuh. Jika bukan karena 20 juta ini, sekarang, aku bahkan tidak bisa berdiri. Dan kau masih berani memberitahuku. Ini adalah luka ringan. Bukan begitu. Dulu, ketika kau pergi ke rumah sakit, aku bilang aku ingin mengunjungimu di rumah sakit. Tapi kau sendiri yang menyuruhku untuk tidak pergi. Kau bilang itu hanya cedera ringan. Sekarang kau bilang kau menyesalinya. Sudah terlambat. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat orang tak tahu malu sepertimu. Dulu, itu agar kau tidak khawatir. Makanya aku menyuruh dokter memberitahumu bahwa aku baik-baik saja. Tapi saat itu, seluruh tubuhku mengalami patah tulang. Dan aku terbaring di ruang gawat darurat selama lebih dari 20 jam. Pemberitahuan kondisi kritis dikeluarkan 5 kali. Berhenti bermain korban di sini. Bukankah kau hanya mencoba untuk membuatku merasa bersalah? Apa kau pikir aku akan percaya itu? Tepat sekali. Kamu hanya ingin anakku, mengasihanimu, lalu menikahimu. Aku membenci. Biar ku beritahu, keluarga Sukame tidak akan pernah menikahi wanita menjijikkan sepertimu. Pada lembar perawatan, tertulis dengan jelas, patah tulang seluruh tubuh kondisi kritis 5 kali. Yang paling serius adalah patah tulang belakang, yang bisa menyebabkan kelumpuhan seluruh tubuh. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Sui Jinghui, tamparan ini untuk penipuanmu mengenai hubungan kita. Selama bertahun-tahun, tamparan ini untuk rasa tidak tahu berterima kasihmu. Aku menyelamatkanmu dari kecelakaan mobil. Namun kau tidak menunjukkan rasa terima kasih. Tamparan ini untuk ketidakhormatanmu terhadap keluargaku dan karena mengutuk orang tuaku. Tamparan terakhir ini untuk penghinaan yang kau berikan padaku hari ini. Kau, Apa kau? Aku memberi makan daging kepada anjing dan mereka bahkan mengibaskan ekornya padaku. Tapi kau di sisi lain benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia hanya berbohong. Tidakkah kalian semua bisa melihatnya? bukti di sini meyakinkan. Apalagi yang bisa dikatakan? Lihat. Tertulis di sini bahwa setelah kecelakaan mobil Song Siyu, dia menderita patah tulang di sekujur tubuhnya, kerusakan saraf tulang belakang dan skiatik, dengan kemungkinan tinggi kelumpuhan, atau bahkan hemiplegia. Semua ini tertulis di sini. Bukankah begitu? Benar. Itulah yang lembar perawatan katakan. Jika apa yang tertulis di sini, semuanya benar. Dia terluka begitu parah. Bagaimana dia masih bisa berdiri di sini? Dan bahkan punya kekuatan untuk memukul seseorang. Oleh karena itu, ini adalah skema Song Siyu. Tepat sekali. Bukankah dia baik-baik saja? Berdiri di sini. Dia tidak terlihat seperti orang lumpuh. Petugas, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Tepat sekali. Kami hampir ditipu olehmu. Jika Jialin tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan menyadarinya. Tepat sekali. Jadi laporan diagnostik ini pasti palsu jika dia benar-benar terluka. Separah itu, bagaimana mungkin dia bisa pulih? Dan bagaimana Sai? Sampah seperti ini. Jangan pernah tertipu olehnya. Sampah. Kau benar-benar wanita yang meremehkan orang. Bagaimanapun dekan, akan segera tiba. Kau akan segera tahu identitas asliku. Sekarang aku mungkin juga memberitahumu. Aku adalah nona muda tertua dari Song Group. Apel, kau. Nona muda tertua dari grup Song. Song Siyu, kau benar-benar tidak tahu malu. Sampah sepertimu, bagi nona muda tertua grup Song, bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Hak apa yang kau miliki untuk menyamar sebagai dia? Song Siyu, dalam hidupku aku benar-benar. Begitukah? Siapa yang baik dan siapa yang busuk? Hanya dengan sekali lihat kau bisa langsung tahu. Lalu, mengapa kamu sendiri begitu busuk? Apa kamu tidak tahu sendiri? Kau, Sui Jinghui, jika kamu berani menyentuh istriku lagi, aku akan melumpuhkanmu. Tuan Sai, wanita yang banyak mengumpat, sama sekali tidak pantas untukmu. Jika kau menyukainya, itu hanya akan menjadi noda dalam hidupmu. Direktur Su, tolong ambilkan saya kertas dan pulpen. ya, Song Siyu, apa yang kamu coba lakukan sekarang? Apa yang sedang aku coba lakukan? Aku akan membuat kalian ibu dan anak, mengingat hari ini seumur hidup kalian. Nona Song. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Permisi, bisakah Anda membantu saya mengeringkan ini? Ya, Tim penegak hukum, mengapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Cepat, tangkap dia. petugas cepat. Kalau tidak, membiarkan mereka pergi hanya akan merusak suasana. Tolong tunjukkan identitas Anda. Jika Anda tidak bisa membuktikan Anda adalah Direktur Zoo, kami hanya bisa menangkapmu atas tuduhan penipuan. Tolong lihat ini. Dekan rumah sakit pertama,
Jiang Chen, Anda benar-benar direktur Zhu. Sekarang, apakah Anda masih ingin menangkap saya? Tidak. Mohon maaf atas pelanggaran ini. Mundur. Siapa lagi yang meragukan identitas saya? Tapi itu benar-benar nyata. Tidak mungkin. Song Siyu hanyalah seorang wanita miskin dan lusuh yang kubuan. Bagaimana mungkin dia bisa bergaul dengan orang penting sepertimu? Anda salah paham. Saya bisa mengenal Nona Song. Itu adalah kehormatan ini. Apa yang kalian lakukan? Keamanan. Cepat usir orang-orang ini. Keluar dari sini. Apakah kamu ayah Song Siyu, si penjaga keamanan itu? Lihat pakaianmu. Pakaian penjaga keamanan. Begitulah kami tahu dia penipu. Yang palsu ini tidak akan pernah menjadi asli. Jeti ini adalah Song Siyu, ayah yang bekerja sebagai satpam. Putriku sayang. Apakah ini pria yang kamu kirimkan pesannya kepadaku? Bajingan itu Sui Jinghui berselingkuh dengan Sang Jialin. Dan setelah kamu menceraikannya, ini pria yang bersedia menikahimu. Ya, ayah. Panggil ayah. Ayah. Aku pasti akan memperlakukan Siyu dengan baik. Pemuda yang baik. Saya setuju. Kau bicara sesukamu. Kenapa kau memukulku? Dasar bocah sudah 3 tahun tidak bertemu. Masih saja tidak sopan. Aku akan mencabik-cabikmu. Mama, hati-hati. Tanahnya licin. Paman Song, kau harus cepat meminta maaf. Aku, semuanya. Ini adalah ketua dari grup Song. Pemegang saham pengendali yang sebenarnya. Ayahku tersayang. Jialin, menantu perempuan. Mereka berani menindas Jinghui seperti ini. Kamu harus membantu kami melampiaskan amarah kami dengan benar. Tepat sekali. Penjaga keamanan ini benar-benar berani menyamar sebagai tuan dan bahkan memukulku. Tepat sekali. Dia putri seorang satpam, bahkan berfantasi untuk menikah ke keluarga Su kami. Entah dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Sekali lihat dia jelas, belum pernah dipukuli dengan parah. Baiklah, Paman Song. Kau juga sudah melihatnya. Kebrutalan dan ketidakmaluanmu sudah membangkitkan kemarahan publik. Sekarang semua orang ingin aku menegakkan keadilan. Aku menyarankanmu untuk patuh berlutut mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Jika tidak dengan satu ini benar-benar konyol. Siapa yang memberitahumu bahwa seorang ketua tidak bisa berpakaian santai? Apa katamu? Bagaimana mungkin? Jialin, mungkinkah grup Song ini benar-benar kau? Benar-benar. Percaya atau tidak, Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya. Berhenti bercanda. Kau hanya seorang penjaga pintu. Kau ayah Song Siyu. Siapa yang tidak tahu, istrimu sudah lama meninggal. Kamu membesarkan putrimu sendiri. Bekerja serabutan di mana-mana. Kamu pura-pura jeti apa? Lihat pakaianmu. Bagian mana yang terlihat seperti orang kaya? Tunggu, aku punya kenalan. Dia seorang eksekutif senior di grup Song. Aku akan segera menelponnya untuk membongkar kedokmu. Dasar bajingan. Saya benar-benar kasihan pada putri saya. Bersama Anda selama bertahun-tahun ini, itu tidak sepadan. Putriku sayang, apakah kamu mengerti sekarang arti dari saya membuatmu berpura-pura cacat? Begitulah dunia ini. Ketika kamu punya uang dan kekuasaan, semua orang ingin menjilatmu, berharap mendapatkan keuntungan darimu. Namun, begitu kamu jatuh dalam kesulitan, mereka akan meninggalkanmu tanpa ragu, dan bahkan menendangmu saat kamu terpuruk. Oleh karena itu, ketika kamu berada di titik tersulitmu, orang yang masih mau memperlakukanmu dengan baik adalah orang-orang yang benar-benar layak dihargai seumur hidup. Untungnya, aku telah bertemu orang seperti itu. Anak ini baik. Saya sangat puas. Mulai sekarang selama dia bersedia. Bahkan jika itu seluruh dunia, saya akan memberikannya kepadanya. Teruslah berakting. Seseorang akan segera membongkar kedokmu. Membongkar saya untuk apa? Aku sudah bertanya-tanya. Ketua grup Song tinggal di luar negeri secara permanen. Dia adalah sosok yang sangat terhormat. Bagaimana mungkin dia menjadi satpam sepertimu? Ya Tuhan, dia benar-benar palsu. Aku sudah mengenalnya selama 20 tahun. Bagaimana sifat aslinya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tapi, semua ini sepertinya terlalu nyata. Tentu saja penipu harus berakting dengan baik. Jika tidak, bagaimana dia akan menipu orang? Sang Jialin, keluarga Sangmu akan segera tamat, dan kamu masih begitu delusi di sini. Omong kosong. Seorang eksekutif dari grup Song mengatakan, tidak ada yang namanya larangan. Seseorang pasti baru saja menyamar. Manajer Jin dari grup Song telah tiba.
itu tak kenal takut. Untuk menyinggung kepala konsorsium kita. Daftar orang terkaya di dunia, ketua di puncak. Apakah dia seseorang yang Anda bisa perlakukan dengan entan, jin tua? Mengapa Anda tidak menjelaskan? Nona Xiang ini berani bersikap begitu sombong. Bukankah itu karena reputasi Nona muda? Dia dulunya adalah sahabat Nona muda, makanya saya beri proyek ini ke orang ini. Kalau tidak, siapa yang akan repot-repot dengan orang seperti itu? Itu benar-benar Song Siyu yang membantunya dari belakang. Ini sebenarnya semua benar. Sekarang Anda mengerti kan? Kekayaan yang sangat besar ini. Siapa yang memberikannya kepadamu? Bodoh. Tuan Jin, maafkan saya salah. Orang yang seharusnya kamu minta maaf, bukan saya. Paman Song, saya salah. Hati saya dikaburkan oleh keserakahan. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Siyu, Anda bilang, bagaimana seharusnya ditangani? Dia mengejek disabilitas saya dan mencuri kekasihku. Sekarang, saatnya dia merasakan bagaimana rasanya berada di kursi roda. Siyu, demi kita yang pernah menjadi sahabat terbaik, saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong lepaskan saya salah. Bawa pergi. Pergi, Lepaskan aku tidak mau. Siyu, pergi. Siyu. Siyu, bagaimana mungkin aku bisa menikahi wanita seperti itu? Kau tahu bahwa di hatiku selalu ada kau. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutmu. Benar Siyu, kamu dan Jin Hui adalah kekasih masa kecil. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Sekarang, kamu mengingatku pasangan awalmu. Cepat minta maaf kepada istrimu. Siyu. Bajingan tadi. Bingung. Jangan dimasukkan ke hati. Siyu, aku tahu aku salah. Sungguh, tolong maafkan aku. The film was translated Berhentilah and melamun. narrated by M. Aku Song Media. Siyu akan menikah hari ini, tapi bukan denganmu. Bating. Maukah kau menikah denganku? Aku bersedia. Baiklah. Usir mereka berdua. Aku tidak akan pergi. Siyu. Anak muda, Anda telah lulus ujian ayah anak perempuan kami. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat berterima kasih kepada ayah mertuamu. Keberuntungan seperti ini benar-benar jatuh ke pangkuanmu. Sekarang giliran Anda yang berbicara. Sama seperti keluarga Sun. Mereka semua oportunis. Kami hanya mengakui Butin sebagai menantu kami. Kami adalah teman sekelas Song Siyu. Paman Song, tolong izinkan kami menghadiri pernikahan. Benar sekali. Benar sekali. Keluarga Song kami tidak membutuhkan orang seperti Anda. Pergi. Tolong izinkan kami menghadiri pernikahan. Ayo semuanya bergerak. Bunga-bunga itu harus mawar yang dikirim via udara dari Ekuador. Siyu. Apakah kamu masih ingat pertemuan pertama kita? Itu di bawah tenda. Kamu membalut lukaku. Jadi kamu adalah orang itu hari itu.